Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Biarlah senantiasa hidup kita fokuskan hanya di dalam kuasa Tuhan, hanya di dalam kasih Tuhan. Di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai ayat 19. Sebelum itu, mari kita berdoa. Membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, menjadi kegirangan bagi kami. Karena kami tahu, kami percaya, padamulah ada kuasa, padamulah ada pertolongan, dan daripadamulah kekuatan kami dalam menjalani hidup karuniamu. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Mengawali seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Betapa rindu kami membawa di dalam Tuhan. Dan karena itu kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Kami boleh memahami dan kami melakukan dalam seluruh hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Layakkanlah kami. Kami sambut firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14, ayat 13 sampai ayat 19, berbunyi demikian. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, berdoa dengan segenap jiwa. Ketika mengungkapkan hal berdoa, kita semua tentu tidaklah baru sekarang mendengar istilah ini. Kita sudah sering melakukannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai 19 mengungkapkan tentang kuasa atau karunia yang dimiliki seseorang, terutama dengan berkata dengan bahasa roh. Lalu kemudian seseorang ini berdoa. Namun dalam hal ini, berdoa dengan bahasa roh
diungkapkan di ayat 14, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Selanjutnya di ayat 15 juga diungkapkan, apakah yang harus diperbuat? Akan berdoa dengan roh, tetapi akan berdoa juga dengan akal budi. Menyanyi, memuji dengan roh, tetapi menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Maka dalam hal ini, ketika kita mengungkapkan segala sesuatu kepada Tuhan, apakah dengan roh, apakah dengan akal budi, semua itu bagian dari hubungan kita dengan Tuhan. Maka sangat penting, bukan hanya satu aspek dari diri kita, dari tubuh kita, dari hidup kita yang datang kepada Tuhan. Seluruh hidup ini, seluruh jiwa raga kita, pengetahuan kita, akal kita, mestinya terarah kepada Tuhan. Berdoa dengan segenap jiwa, demikianlah yang semestinya dilakukan dalam seluruh kehidupan kita. Maka dalam hal ini sangat penting bahwa dengan apapun yang kita lakukan, menggunakan bahasa yang dipahami itu, setiap orang dapat mengenal dan memahaminya. Bukan hanya kita saja secara pribadi yang mengenal dan mengetahui apa yang dikatakan. Dalam hubungan dengan Tuhan, tidaklah baik ketika hanya satu aspek dari hidup ini diberikan kepadanya, tetapi satu aspek yang lain atau sekian banyak aspek yang lain tidak terarah kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 4 mengungkapkan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Mungkin ada orang yang dikaruniai oleh Tuhan bahasa roh, tetapi jelas diungkapkan dalam ayat ini bahwa itu untuk dirinya sendiri. Sebab yang memahami apapun yang dikatakannya adalah dirinya sendiri. Apalah arti sesuatu yang kita katakan jika hanya diri kita sendiri yang tahu? Diri kita sendiri saja yang memahami. Tidak akan mungkin komunikasi dapat terbangun dengan baik jika hanya diri kita sepihak saja yang memahami hal yang ingin kita dipahami juga oleh orang lain dan diketahui oleh orang lain. Maka untuk membuat semua itu dapat berjalan dengan baik, berlangsung dengan normal, maka tentu sangat penting mengungkapkan bahasa atau kata-kata yang dapat dipahami oleh orang lain. Demikianlah ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Sekiranya dalam seluruh kehidupan kita, seluruh hidup ini pun diarahkan kepada Tuhan. Dan dalam hal ini, mengungkapkan kata-kata dengan ungkapan yang sederhana, yang lebih dipahami. Rasul Paulus mengungkapkan di ayat 19 bacaan ini, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi jelas di sini mau dikatakan bahwa mengkomunikasikan segala sesuatu kepada lawan bicara sangat penting untuk menggunakan bahasa. Sangat penting menggunakan kalimat yang memang dipahami, yang memang dimengerti oleh lawan bicara, sehingga ada respon yang dapat kita terima, yang dapat kita pahami. Memaknai semuanya itu, maka bukan hanya
mulut kita saja, bukan hanya tangan kita saja, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya akal pikiran kita saja, tetapi yang terpenting dari semuanya itu bahwa segenap jiwa ini memberikan dampak dalam hubungan dengan Tuhan, terarah dan terfokus kepada Tuhan. Maka mari menyatakan segala sesuatu dengan hal yang mudah dipahami, dengan hal yang mudah dimengerti, termasuk ketika berdoa. Bahwa aspek ini sangat penting dipahami dan memahami. Memberikan segenap kehidupan ini, segenap jiwa ini kepada Tuhan. Maka dengan demikian, fokus dalam kehidupan kita kepada Tuhan sangat penting. Sehingga tidak terfokus dengan apa yang Tuhan berikan, tetapi terfokus kepada Tuhan sendiri. Biarlah kasih setianya menaungi kita. Dengan rahmat dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan segala hal yang dikenan olehnya dalam seluruh kehidupan ini. Roh Kudus menolong kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hidup yang Tuhan perkenankan. Kami diberikan kemampuan untuk boleh menjalani hidup ini hanya karena kuasa dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakannya dan menggerakkan kami menjadi pelaku firman dalam seluruh hidup kami. Seluruh aktivitas kami Tuhan, seluruh pekerjaan kami, seluruh hidup kami serahkan hanya padamu saja. Kiranya Tuhan menuntun kami. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melawat. Kiranya pemeliharaan-Mu menjadi kekuatan dan jaminan hidup bagi setiap umat-Mu ini dalam setiap perkara kehidupan, dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan masih perkenankan. Berkati segenap umat-Mu dalam gumul dan juang masing-masing. Tuhan kiranya senantiasa menyendengkan telinga untuk setiap permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam berbagai rencana kehidupan. Kasih setia-Mu kiranya menopang senantiasa. Demikian setiap umat-Mu yang ada dalam usia yang telah lanjut, kiranya damai sejahtera-Mu terus menaungi. Demikian yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala perawatan yang diterima. Yang ada dalam duka cita, kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang bersyukur oleh karena usia pemeliharaan Tuhan, biarlah disempurnakan sukacita yang dialami. Dalam seluruh hidup kami Tuhan, hanyalah padamu hati kami berpaut. Ampuni dan layakkan kami, menghampiri kekudusan-Mu. Seluruh hidup kami bawa kepadamu. Demikian bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan semua pemimpin kami. Kiranya diberkati di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Selalu yakin Tuhan Yesus memberkati kita.